Selamat datang di channel Gen Sukses Media. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan untuk siswa kelas 9 semester 1. Di sini Gen Sukses bagi menjadi 2 video book supaya lebih mudah memahami rangkuman nantinya. Kita mulai dari video book materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Materi video part pertama. Ada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan tumbuhan paku, perkembangbiakan tumbuhan lumut, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita mulai dari rangkuman pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau istilahnya adalah karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Cara perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan generatif akan terjadi proses penyerbukan, pembuahan, dan penyebaran biji. Penyerbukan pada perkembangbiakan generatif dapat dibantu oleh angin, hewan, dan manusia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan secara vegetatif sering disebut juga dengan perkembangbiakan secara aseksual. Tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif tidak melakukan perkawinan. Cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif alami adalah proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Adapun perkembangan vegetatif buatan adalah cara proses perbanyakan atau reproduksi non-seksual tumbuhan melalui campur tangan manusia. Perkembangan vegetatif alami terjadi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri untuk kelangsungan hidup spesiesnya. Jenis perkembangan vegetatif alami antara lain yaitu rimpang, tunas, tunas adventif, stolon, umbi, dan membelah diri. Sedangkan perkembangan vegetatif buatan terjadi karena metode yang dikembangkan oleh manusia. Vegetatif buatan bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan dengan keperluan perkebunan maupun pertanian manusia. Jenis perkembangan vegetatif buatan antara lain ada stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Kita lanjut pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan dengan cara generatif adalah proses perkawinan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara ini tentunya memiliki kelengkapan yang dibutuhkan, yaitu berupa serbuk sari dan kepala putik. Pada proses perkembangbiakan generatif akan terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan atau polinasi pada perkembangbiakan generatif akan diawali dengan proses penyerbukan. Proses ini terjadi saat serbuk sari menempel pada putik yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Penyerbukan bisa terjadi dengan bantuan dari alam sekitar serta hewan-hewan kecil. Berikut ini adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Penyerbukan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki perhiasan bunga dan memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan. Contohnya adalah tanaman padi dan jagung. Kemudian penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan air. Penyerbukan jenis ini terjadi pada beberapa tumbuhan air seperti hidrilla. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidogami.
Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi karena bantuan dari hewan. Terdapat 4 macam penyerbukan jenis ini. Di antaranya penyerbukan yang dibantu oleh serangga, dibantu oleh burung, dibantu oleh kekelawar, dan dibantu oleh siput. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Biasanya penyerbukan jenis ini dilakukan karena tidak ada faktor lain yang membantu proses penyerbukan tanaman. Contohnya adalah vanili dan anggrek. Berdasarkan tempat terjadinya penyerbukan, ada 4 macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada penyerbukan sendiri, yakni terjadi pada satu bunga. Kedua, ada penyerbukan silang, yakni terjadi pada bunga sejenis tetapi tidak pada satu tumbuhan. Ketiga, ada penyerbukan bastar, yakni terjadi pada bunga dan tumbuhan yang berlainan. Kemudian keempat, ada penyerbukan tetangga, yakni terjadi pada bunga yang berlainan tapi masih dalam satu tumbuhan. Proses penyerbukan dan pembuahan atau fertilisasi. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di dalam setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Proses penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor atau pembawa penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik, atau dengan kata lain, proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus ini dapat terletak pada satu pohon, contohnya pada tumbuhan pinus dan melinjo, maupun terletak terpisah di pohon yang berbeda, contohnya pada tumbuhan pakis haji. Berikut ini adalah contoh siklus hidup atau perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Perhatikan penjelasannya. Di dalam strobilus jantan, terdapat mikrosporangium yang mengandung sel induk mikrospora yang akan menghasilkan mikrospora melalui pembelahan meiosis. Sedangkan strobilus betina menghasilkan megaspora. Selanjutnya, mikrospora berkembang menjadi serbuk sari dan megaspora berkembang menjadi ovum. Fertilisasi pada Gymnospermae adalah fertilisasi tunggal ketika spermatozoid membuahi ovum. Dari peristiwa tersebut, dihasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio di dalam biji. Biji pada Gymnospermae adalah biji terbuka. Biji ini kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kita lanjut pada perkembangbiakan tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan paku melalui proses yang disebut metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit ke sporofit. Fase gametofit merupakan fase seksual yang menghasilkan gamet atau sel kelamin berjumlah haploid. Sedangkan fase sporofit yaitu fase aseksual yang menghasilkan spola berjumlah diploid. Perhatikan alur metagenesis tumbuhan paku berikut beserta penjelasannya. Fase gametofit diawali dari protalium. Protalium kemudian akan membentuk antheridium yang menghasilkan sel kelamin atau sel gamet jantan, serta archegonium yang menghasilkan sel gamet betina atau ovum. Nantinya akan terjadi pembuahan antara kedua gamet tersebut. Hasil dari pembuahan ini adalah sebuah zigot diploid yang kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan paku.
Kemudian untuk fase sporopit diawali saat zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan kotak spora atau sporangium. Kotak spora ini terletak di permukaan bawah daun dan mengandung spora. Spora ini kemudian akan menyebar melalui angin dan proses gametofit akan terulang kembali. Kita lanjut pada perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, fase sporopit dan fase gametofit. Fase gametofit lebih dominan, memiliki waktu hidup yang lebih lama dibandingkan fase sporopitnya. Berikut diagram siklus hidup tumbuhan lumut beserta sedikit penjelasannya. Metagenesis lumut dimulai dengan spora yang berkecambah saat jatuh di tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuh menjadi protonema atau protalium. Di fase protonema atau lumut muda, terdapat kuncup yang tumbuh berkembang hingga menjadi tumbuhan gametofit atau lumut dewasa. Di fase gametofit akan terbentuk alat kelamin jantan atau antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan tumbuh juga alat kelamin betina atau archegonium yang akan menghasilkan ovum. Pembuahan ovum oleh spermatozoid nantinya akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan tumbuh menjadi sporopit atau sporogonium. Selanjutnya, sporopit akan membentuk sporogonium yang memiliki spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam sporangium atau kotak spora. Jika spora jatuh di daerah yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora nantinya tumbuh menjadi protonema, kemudian protema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut, dan begitu seterusnya hingga siklus metagenesis ini terus terulang pada tumbuhan lumut. Lanjut pada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Teknologi reproduksi tumbuhan merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan perkembangbiakan tumbuhan sehingga produk yang dihasilkan sesuai harapan. Teknologi reproduksi dikembangkan untuk berbagai tujuan, diantaranya adalah menyelamatkan berbagai jenis makhluk hidup yang terancam punah, lalu juga meningkatkan produksi pangan. Berikut ini adalah beberapa contoh teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama ada teknik hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air serta tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambahkan medium yang tak larut dalam air seperti yang ada pada teknik hidroponik ini. Kedua ada vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Ketiga ada kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Lanjut pada hibridasi tumbuhan. Hibridasi tumbuhan merupakan proses menghasilkan keturunan dari dua tumbuhan yang berbeda ras, variasi atau jenis. Pada beberapa kasus bisa tercipta tumbuhan jenis baru yang secara alami tidak ada di alam. Contohnya adalah nangkadak yang merupakan hasil perkawinan silang antara nangka dan cepedak. Kita lanjut pada rangkuman sistem perkembangbiakan hewan gen. Masuk pada materi video yang akan kita bahas untuk part 2 ini. Ada perkembangbiakan hewan secara generatif, perkembangan biakan hewan secara vegetatif, pertumbuhan dan perkembangan hidup hewan, serta teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kita mulai dari rangkuman materi pertama. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual.
Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses perkawinan ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Pada hewan, proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peluburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain adalah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya adalah ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi oleh rambut. Contoh hewan melahirkan adalah kucing, anjing, dan singa. Hewan ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Lanjut pada hewan ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan, yaitu secara ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Jumlah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak sebanyak hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar. Beberapa contoh hewan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Kita masuk pada materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang belum sempurna. Adapun ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu pertama membentuk tunas, kedua fragmentasi, dan ketiga ada partenogenesis. Pertama ada membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Porifera dan Hydra. Kedua ada fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi,
yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Ketiga ada partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lanjut pada pertumbuhan dan perkembangan hidup hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dengan proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik pada hewan. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh melalui beberapa tahapan seperti pada gambar yang kemudian nantinya akan melalui tahap organogenesis. Ini kalian pelajari secara mendetail saat SMA nanti. Lanjut pada fase pasca embrionik pada hewan. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai tingkat dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh pasca embrionik ini adalah proses metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dari kematangan organ reproduksinya tentu berbeda. Di sini hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Lanjut teknologi perkembangbiakan pada hewan. Penelitian reproduksi hewan di berbagai institusi riset telah menghasilkan teknologi yang diaplikasikan pada berbagai spesies hewan. Teknologi reproduksi yang tersedia saat ini ada dalam berbagai bentuk, mulai bantuan perkawinan alami yang sederhana sampai cloning hewan dewasa dengan prosedur yang kompleks. Di negara maju telah lama dikembangkan teknologi reproduksi inseminasi buatan, transfer embrio, yang kemudian terus berkembang ke teknologi processing semen atau pemisahan spermatozoa X dan Y, fertilisasi in vitro, teknologi preservasi, dan cryopreservasi gamet dan embrio. Saat ini sedang dikembangkan teknologi rekayasa genetik untuk menghasilkan klon-klon ternak unggul yang meliputi transfer gen, pemetaan genetik, cloning, chimera, dan lain-lain.
Penemuan-penemuan teknologi di bidang reproduksi ternak tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi subsektor peternakan, terutama dalam meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan untuk siswa kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat Gen Sukses mengupload video baru nantinya. Terima kasih.